biasa dan, saya dapat info dari kelas yang lain apakah teman-teman ini Rabu kan jadwalnya ya? Apakah Rabu depan itu ada, apa namanya, ada kuliah umum ya? Dayat? Oh jadwal oh gitu, ya udah. Oke, jadi kalau jadwal tidak terganggu berarti aman ya. Oke, hari ini masih, apa namanya, masih kita membahas tentang materi penulisan, karya tulis ilmiah, tapi, di bagian kebahasaannya. Kemarin saya sudah terima proposal dari kelas ini, tapi, ternyata, setelah saya baca dari beberapa kelas, hampir rata-rata kesalahannya sama, gitu. Jadi saya akan sampaikan, contoh-contoh proposal yang banyak kesalahannya agar enak dibahasnya, gitu ya. Jadi kesalahannya penggunaan tanda baca, penulisan paragraf yang tidak koheren, koherensi, kemudian penulisan kalimat, penulisan pilihan kata, penulisan huruf kapital gitu. Itu saja sih sebenarnya. Dan penulisan tanda titik dua, setelahnya itu apakah harus huruf kapital atau tidak itu kan yang tujuan, kemudian manfaat, gitu, dan rumusan masalah itu juga harus kita bahas. Nah, materinya kemarin kan sudah kita bahas. Nah, saya akan tampilkan satu materi lagi. Nanti teman-teman saya akan apa sih namanya? Bentar, saya cek dulu. Dayat, kalau misalnya saya ganti begini tuh tidak masalah ya? Maksudnya tuh apakah apa akademiknya itu bermasalah? Tidak, misalnya kenapa kok diganti-ganti atau seperti apa? Atau memang tidak apa-apa? Oke, oke, oke. Aman ya. Nah, sebentar saya tampilkan dulu di screen ya. Hari ini hadir semua ya. Nah, kita langsung ke sini saja, biar apa namanya, waktunya efektif. Bisa kelihatan ya, teman-teman yang lainnya? Penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Jadi hari ini kita sudah fokus tidak lagi membahas tentang struktur, tidak lagi membahas tentang penulisan daftar pustaka, tapi ke bahasanya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman sepertinya kalau latihan, kalau kuis tentang PWB, tentang yang lainnya bisa membaca, tapi ketika praktiknya masih banyak yang memiliki kesadaran apa namanya, penulisan kaidahnya itu masih sangat sedikit. Oleh karena itu, mari buka lagi materinya, apalagi kalau menulis diaplikasikan, tidak hanya tahu, tapi diaplikasikan di tulisan teman-teman. Oke, kita lihat ya. Jadi ragam bahasa dalam karya tulis ilmiah ini adalah salah satu ragam pemakaian apa namanya bahasanya itu menggunakan bahasa yang alamiah, yang ilmiah. Ya, jadi bukan bahasa lisan dituliskan. Nah, jangan sampai teman-teman menulis bahasa lisan kata teman-teman sendiri tapi dituliskan. Itu berbeda dengan bahasa tulis. Kenapa? Karena kalau teman-teman menulis karya ilmiah, kalau ada diksi pilihan kata, misalnya satu kata itu ada 4 diksi. Nah, maka cari teman-teman kata yang mendekati ilmiahnya atau bahasa yang ilmiahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada bahasa yang ilmiah, gunakanlah bahasa yang ilmiahnya. Itu dalam salah satu penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini tentu berbeda dengan penulisan ilmiah populer, tapi teman-teman di sini tidak bahas penulisan ilmiah populer. Nah, penulisan bahasa ilmiah ini biasanya ada menggunakan bahasa baku, standar, lugas, dan efektif. Jadi, keefektifan kalimat itu sangat diperhatikan dalam penulisan si karya tulis ilmiah ini sendiri. Nah, apa sih ejaan baku dan standar itu harus memenuhi apa? Ejaan tentunya sesuai dengan PWB. Kemudian pilihan kata, tadi pemilihan kata disesuaikan. Kalau ada pilihan katanya yang sangat ringan, sedang, dan sangat apa namanya definitif gitu ya, memerlukan definisi dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita cari kata-kata yang sangat seilmiah mungkin atau tidak yang apa yang menggunakan definitif tadi yang ada definisinya. Kemudian struktur kalimatnya juga harus benar gitu ya, harus lengkap, minimal harus ada subjek dan predikat baru ada titik. Apakah itu setara atau bertingkat juga harus diperhatikan gitu ya terkait dengan penggunaan tanda komanya. Jangan sampai yang bertingkat misalnya klausanya satu apa koordinatif, satu subordinatif, atau misalnya klausa apa
klausa tidak ada klausa salah satu klausanya gitu. Itu juga harus diperhatikan dalam struktur kalimat. Nah, kemudian ejaan ya. Ejaan itu apa sih yang harus diperhatikan dalam setiap paragraf? Kita perhatikan pemakaian hurufnya apakah sudah benar, huruf kapitalnya sudah ditempatkan dengan baik atau tidak. Terutama penulisan, nanti ada penulis mengatakan bahwa, nah, dari beberapa proposal yang saya terima dari mahasiswa itu hampir semua penulisan kata penulis menggunakan huruf kapital. Nah, itu kenapa? Nanti kita bahas ya. Kok bisa? Kenapa kapital gitu? Padahal kan harusnya tidak perlu kapital. Nah, asumsi teman-teman menulis kata penulis penulisan hurufnya kapital itu apa? Dasarnya apa? Nanti saya akan tanya. Kemudian penulisan katanya seperti apa? Tanda baca kan tadi titik, koma. Kalau anak kalimat disimpan di depan berarti harus diikuti dengan tanda koma. Penulisan unsur serapan, ada kata-kata minimalisir gitu. Apakah sudah tepat? Itu juga harus diperhatikan ejaannya. Kemudian pemilihan kata ya, mana kata yang baku atau tidak baku itu bisa dilihat di dalam PWB, di dalam KBBI ya, perhatikan pemilihan kata yang tepat secara makna. Jangan sampai teman-teman mau menyampaikan apa, tapi ternyata maknanya tidak mewakili gitu. Kemudian struktur kalimatnya ya. Pertama, setiap kalimat itu kalau teman-teman memberikan tanda titik harus lengkap dulu unsurnya. Apa sih unsurnya? Ada subjek dan predikat. Kalau sudah ada subjek dan predikat, sudah ada titiknya. Boleh titik. Kalau belum, selama belum ada subjek, selama belum ada predikat, kalau ada subjek aja itu panjang sekali, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Keefektifan kalimat, kalimatnya diulang-ulang, apalagi di dalam pendahuluan. Penulisan pendahuluan gitu kan. Biasanya teman-teman memulai dari definisi objek tertentu, nah diulang lagi gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kelugasan kalimat, katanya tidak berbelit-belit, beda halnya dengan bahasa seni. Jadi kalau dalam kalimat efektif memang kalimatnya tidak berbelit-belit. Kalau bahasa seni kan bahasa boleh menggunakan bahasa yang indah, kemudian yang ragam ilmiah itu tidak memerlukan itu. Ya, kemudian kalimat efektif, nah tadi subjeknya sama harus dihilangkan, ini sudah dipelajari ya. Bentuk sinonim secara bersamaan juga harus dihilangkan, makna jamak yang ganda juga harus dihilangkan. Nah, kita langsung saja, nah ini salah satu beberapa contoh yang ada di dalam kata pengantar penulisan karya tulis ilmiah. Sering sekali teman-teman tulisannya seperti ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi penulis kekuatan, berkat, dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas karya tulis akhir yang dipersiapkan pada penulis. Secara sekilas, memang informasinya bisa diterima. Jadi artinya si penulis menyampaikan terima kasih gitu ya. Nah, tapi secara gramatikal gitu, secara informasi memang bisa diterima. Tapi sekali lagi dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita harus memperhatikan tadi penulisan bahasanya, kalimatnya, katanya, pilihan katanya. Nah, coba teman-teman silahkan sekarang analisis, saya tunjuk satu orang, nanti teman-teman boleh minta bantuan. Ada kesalahan apa saja di dalam kalimat ini, ya? Apakah ejaannya apa, pilihan katanya sudah tepat atau tidak, kemudian kalimatnya apakah sudah tepat, gitu ya. Nah, saya tanya sama Dewinda Rizka. Coba Dewi. Nanti Dewi kalau tidak bisa boleh minta bantuan. Ya, ada Dewi. Coba Dewi nomor 1, silakan perbaiki. Iya, Bu. Terkait dengan ejaan, puji syukur kehadirat itu seharusnya ke spasi hadirat. Kenapa? Karena apa, Bu? Kenapa ya? Karena mengarah menyatakan bukan tempat juga sih, tapi posisi kehadirat Tuhan. Terus Maha Esa itu seharusnya Gimana, Dew? Maha Esa seharusnya nggak di spasi, Bu. Seharusnya tidak di spasi. Lalu? Kemudian berkat dan kesempatan, berkat, koma, dan kesempatan dalam menyelesaikan
karya tulis, tugas akhir. Sudah, menurut saya yang dipercayakan pada penulis tidak perlu. Begitu, Bu. Sudah, begitu saja. Karya tulis tugas akhirnya perlu penulisan huruf kapital tidak? Tidak. 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 Lalu dari segi yang lainnya? Kalimatnya apakah sudah tepat? Menurut saya sudah, Bu. Kalimatnya sudah tepat. Oke, terima kasih Dew. Ada beberapa yang Dewi sampaikan sudah tepat, namun ada juga beberapa yang keliru. Nah, sekarang saya coba tanya sama siapa ya, yang bisa memperbaiki atau menambahkan apa yang barusan Dewi sampaikan. Sekarang siapa ya, laki-laki aja deh. Fadil, coba Dil. Kaget Bu saya, Bu. Jangan kaget, kan bukan uang kaget. Coba Dio, gimana tadi yang Dewi sampaikan? Apa kira-kira menurut Fadil perbaikannya di mana saja? Kalau saya malah kepikiran puji syukur saya ucapkan gitu, Bu. Kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Oke. Menurut Fadil kenapa ditambahkan saya? Biar ada objeknya, Bu. Objek? Subjeknya siapa emangnya? Biar ada subjeknya maksudnya, Bu. Emang menurut Fadil kalimat ini apakah sudah ada subjeknya atau belum? Subjeknya belum ada, Bu. Makanya saya tambahkan saya ucapkan. Oke, berarti tepat ya tadi analisisnya bahwa kalimat ini tidak memiliki subjek. Jadi kalau kalimat yang tidak memiliki subjek berarti kalimatnya memenuhi unsur kalimat atau tidak? Memenuhi unsur syarat kalimat atau tidak? Tidak. Jika kalau ditambahkan seperti apa? Puji syukur saya ucapkan, saya haturkan. Begitu kira-kira, Bu, kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Selebihnya sama dengan Dewi. Bentar, Bu. Selebihnya menyelesaikan karya tulis ini saja, Bu, mungkin yang dipercayakan pada penulis nggak usah. Ya, jadi penulisnya dihilangkan. Kalau penulisan Maha Esa digabung apa dipisah menurut Fadil? Bentar, Bu. Gimana ya? Menurut saya dipisah deh, Bu. Kenapa? Kenapa coba dipisah? Alasannya Karena apa? Ya, saya belum browsing ya, Bu. Jadi belum tahu. Tapi kalau logika saya itu Maha itu kayak sangat gitu loh, Bu. Maksudnya Fadil? Gimana Dil? Ya, bagus terus. Maha itu sangat gitu loh, Bu. Kayak Maha besar, sangat besar kayak gitu, Bu, berarti. Iya, betul. Jadi berarti kalau sangat besar dipisah, berarti Maha Esa ya dipisah gitu. Kalau Maha Pengasih? Dipisah. Kalau Maha Kuasa? Dipisah. Oh, semuanya dipisah. Nah, betul ya, Fadil, sebentar. Oke, terima kasih Fadil. Di analisisnya sudah cukup bagus. Nah, saya di sini Sama-sama, Bu. Kita simpulkanlah saja ya. Jadi benar sekali dari segi ejaan, dari segi pilihan kata, dari segi kalimat ini memiliki ketidakefektifan. Yang pertama dari ejaan, yang pertama harus kita perbaiki dari segi ejaannya dulu. Tadi Dewi sudah sampaikan bahwa puji syukur kehadirat itu penulisan yang dispasi karena hadirat itu kan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi dia telah berpulang ke hadirat Tuhan, misalnya seperti itu. Jadi hadirat itu adalah hadapan, kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Jadi penulisannya ke spasi hadirat, gitu ya. Jadi tidak ada verba kehadirat. Kenapa? Karena kata kerjanya itu hadirat. Jadi penulisannya bisa ke hadirat, berarti itu adalah tujuan. Tuhan yang Maha Esa. Diingat ya, penulisan yang tepat itu di spasi Maha Esa. Kenapa? Karena satu-satunya pengecualian Maha di spasi itu ketika bertemu dengan kata dasar Esa, maka penulisannya dipisah. Nah, sebagai catatan, perlu teman-teman ketahui bahwa
penulisan maha ini ada yang disatukan, ada yang dipisah. Maha penulisannya dipisah apabila bertemu dengan bentuk turunan. Contoh, bentuk turunan itu adalah kata dasar yang sudah mengalami pengimbuhan. Contohnya misalnya sayang jadi penyayang. Maka penulisannya karena maha bertemu dengan kata dasar berimbuhan, maka penulisannya dipisah. Maha penyayang. Kemudian ada juga maha spasi pengasih. Nah, itu juga dipisah. Nah, tapi kalau bentuk kata dasar maha bertemu dengan kata dasar, maka penulisannya harus disatukan. Contoh misalnya maha kuasa, kemudian maha maha kuasa, kemudian dan maha yang lainnya, gitu ya. Apabila bertemu dengan kata dasar. Jadi simpulannya maha bertemu dengan kata dasar disatukan, maha bertemu dengan bentuk turunan dipisah. Kenapa esa ini dipisah? Satu-satunya pengecualian penulisan maha dipisah apabila bertemu dengan kata esa. Esa kan kata dasar, itu satu-satunya. Jadi setiap maha bertemu dengan kata dasar disatukan. Ya, jadi seperti itu. Teman-teman boleh cek di KBBI. Jadi ini disatukan. Kenapa? Karena harusnya kalau bertemu dengan kata dasar disatukan. Tapi pengecualian untuk maha penulisannya dipisah. Untuk esa penulisannya dipisah. Ya. Kehadiran Maha Esa yang telah memberi penulis kekuatan. Nah, di sini kan teman-teman waktu itu perlu ingat ya, ada memberikan sama memberi. Kalau memberikan diikuti oleh si bendanya. Jadi sudah tepat memberi penulis kekuatan, berkat, koma dan kesempatan. Tapi kalau diganti misalnya yang telah memberikan, nah kalau misalnya di sini memberikan jangan penulis di depannya, tapi memberikan kekuatan, koma, berkat, koma, dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir. Nah, karya tulis tugas akhirnya tidak perlu menggunakan huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik. Jadi yang dipercayakan pada penulis ini tidak perlu, karena kan penulisnya sudah ada. Nah, itu dari segi ejaannya dan pilihan katanya. Nah, tapi dari segi kalimatnya tadi sudah disampaikan oleh Fadil bahwa kalimat ini bukan merupakan kalimat yang lengkap. Kenapa? Karena tidak memiliki subjek. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengucapkan puji dan syukur, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh subjek. Boleh seperti yang Fadil tadi sampaikan, puji syukur saya haturkan. Nah, itu juga kurang tepat. Kenapa? Dalam penulisan karya tulis jangan menggunakan kata saya, gitu ya. Atau kemudian haturkan. Haturkan itu juga pilihan katanya tidak tepat karena itu menggunakan bahasa daerah, ya. Jadi boleh panjatkan, boleh dan lain sebagainya. Jadi pilihan katanya juga harus diperhatikan. Nah, boleh seperti ini, misalnya kami atau penulis, ya, boleh kami atau penulis panjatkan, ya berarti subjek kami, kemudian atau penulis panjatkan predikat puji syukur itu adalah objeknya. Bisa dipasifkan, bisa puji syukur dipanjatkan oleh penulis, ya. Kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi, karena si penulis ini subjek, maka akan tidak efektif. Kenapa ada subjek lagi? Kenapa? Karena kan tadi di awal sudah disebutkan penulis atau kami, ya. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi. Penulis, nah ini penulis ini harus dihilangkan. Seperti apa? Jadi perubahannya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan, berkat, dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir. Gitu. Ya, dengan begitu jelas ada subjeknya, ada predikatnya, kemudian ada keterangannya, kemudian subjeknya tidak banyak, misalnya penulisnya tidak dikatakan berkali-kali. Ya, jadi yang paling penting memberikan kekuatan, berkat, dan kesempatan si penulisnya dihilangkan. Kenapa? Karena subjeknya cukup satu di depan, tadi kami atau penulis. Itu dipahami? Silahkan Dewi. Siapa? Dayat. Maksudnya yang di mana? Yang di mana berarti maksud Dayat itu pemborosan kata gitu. Yang di mananya? Yang telah memberi, yang memberikan, yang telah
Oke. Kalau kebanyakan itu informasinya sama ya. Jadi misalnya kekuatan, semangat, kekuatan itu kan sama gitu ya. Jadi informasinya sama. Nah, di sini ini juga kan bisa kembalikan lagi ke penulis. Penulis mengucapkan terima kasihnya apa saja bentuk terima kasihnya yang telah rasakan penulis yang diberikan oleh Tuhan tersebut, misalnya memberikan kekuatan. Kemudian kekuatan untuk apa? Untuk selalu bersemangat misalnya menyelesaikan KTPA tersebut, kemudian berkah, kemudian dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tersebut. Itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Kenapa? Karena informasinya berbeda-beda. Ada kekuatan, ada berkat dan kesempatan. Kecuali misalnya kekuatan, semangat atau apa itu kan kekuatan, semangat itu kan hampir sama, tapi ini informasinya berbeda. Jadi tidak masalah kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan si penulis ingin memberikan informasi bahwa kekuatan, berkat dan kesempatan ini kalau tidak diberikan oleh Tuhan, dia tidak akan bisa menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini. Itu boleh saja. Kenapa? Karena informasinya sama, gitu ya. Informasinya berbeda ya. Jadi ingat ya, perbaikannya kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ya, penulisnya dihilangkan, kekuatan, berkat, koma dan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis tugas akhir. Karya tulis tugas akhirnya titik dan ini tidak perlu menggunakan huruf kapital. Seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan per kalimatnya. Ya mungkin saya lihat di dalam beberapa proposal karena teman-teman terburu-buru atau apa, jadi dari segi kontennya isinya bisa berterima, tapi dari segi struktur kalimat dan paragraf itu masih banyak yang keliru. Nanti kita lihat setelah ini ya. Nah sekarang ini. Bu, mohon maaf sebelumnya, Grace belum di ACC Bu, tadi dia live karena sinyal. Oh Grace ya, oke sudah. Sudah. Nah. Sekarang ini ada juga, nah berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis melihat urgensi untuk membuat karya tulis ilmiah yang berjudul bla 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 bla. Ya, coba sekarang silahkan perbaiki sama Agung. Slide-nya terpotong. Oh, slide-nya terpotong. Oh. Kalau saya dari tanda bacanya, Bu. Boleh, dari mana? Yang di bagian judulnya itu seharusnya kan ada titik 2-nya gitu. Jadi gimana saja? Dari situ petik 2 sampai sebelum titik, Bu. Oke, lalu apa lagi? Selain itu? Terus judulnya ini boleh saya ganti nggak, Bu? Boleh. Itu kan judulnya tinjauan atas pengaruh penerimaan biaya perolehan atas, itu seharusnya ada tanahnya, Bu. Dia lupa masuk. Atas tanah. Dan bangunan. Udah, ada lagi? Di judul nih masih ada yang keliru nih. Terus saya pakai tanda petik, Bu, judulnya. Iya. Ya, tadi sudah. Ada lagi? Apakah judulnya kapital? Koma di setelah tersebut. Kenapa koma di mana? Di istilah tersebut. Oke, betul. Apakah ini judulnya kapital semuanya? Sebentar saya lihat proposal saya, Bu. Sepertinya kapitalnya cuma di awal huruf. Oke, betul. Kenapa? Karena ini bukan di covernya ya. Kalau di cover berarti benar penulisan judulnya menggunakan kapital semua. Karena ini adalah judul yang dikutip lagi dalam tulisan dan ini adalah judul skripsi ya, skripsi teman-teman, maka penulisannya harus menggunakan awalnya saja kapital. Mana yang kapital mana saja? Tinjauan. Tinjauan atas. Terus penerimaan. Yang tinggal kapitalnya apa? Dannya, Bu. Oke, ya. Dan. Kemudian itu sepertinya daerah
tidak perlu langsung kota Tangerang Selatan, tidak masalah. Oke, seperti itu ya, bisa seperti itu ya. Tapi dari segi Enggak tadi lah, ya, itu PAD jadinya. kalau misalnya daerah Kan kota maksudnya PAD. daerah kota Iya, pendapatan benar. asli kota Tangerang Selatan atau daerah kota Tangerang Selatan ini berbeda atau Oh. tidak kota sama daerahnya? Enggak, Pendapatan asli daerah, Bu. daerahnya itu Asli yang daerahnya ya. Karena dia nunjuk ke PAD. Oke, ya. Jadi bukan kota Tangerang Selatannya ya, daerah kota Tangerang Selatannya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu dari segi ejaan tadi. Tapi kalau dari segi kalimatnya, apakah sudah benar kalimatnya? Kira-kira kalimatnya ini kalimat tunggal apa kalimat majmuk? Kalimat pada judulnya atau keseluruhannya, Bu? Kalimat ini nih, dari sini sampai judul. Kalau judul kan tidak kalimat dong. Tidak boleh kalimat kalau judul. Kira-kira ini kalimat tunggal atau kalimat majmuk? Judulnya apa? Semuanya, paragraf ini. Ini kan satu kalimat tuh ya. Majmuk. Kalau majmuk bertingkat atau setara? Mana subjeknya di mana berarti ini? Ini kalimatnya ada satu subjek loh. Kalimat subjeknya penulis, predikatnya? Ya, oke. Nah, berarti ini untuk kan keterangan kan sampai sini. Nah, berarti ini kan kalimat utamanya dari sini sampai sini, ya. Kalimat subordinatifnya. Nah, kalau yang ini berdasarkan berapa uraian tersebut, ini anak kalimat bukan? Kalimat koordinatif ya, salah ya. Kalimat anak kalimat bukan? Ya, jadi sebenarnya ini adalah kalimat majmuk yang waktu itu kita bahas, kalimat majmuk bertingkat, yang satu bisa berdiri sendiri, yang satu tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri itu ini adalah kalimat yang punya subjek dan predikat. Kalau yang ini kan tidak punya subjek dan predikat. Tapi ada dua informasi. Informasi yang pertama berdasarkan beberapa uraian tersebut kan berarti di atas. Nah, ini berarti kalimat topik intinya ini. Nah, karena ini adalah kalimat majmuk bertingkat, maka apabila anak kalimat itu adalah kalimat yang tidak memiliki subjek tapi memiliki satu informasi disimpan di awal, maka harus diikuti dengan tanda koma di sini ya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, koma, nah penulis, nah subjeknya di sini sampai akhir. Nah, seperti itu ya, berarti tadi sudah benar koma di sini. Nah, tapi saya lihat di proposal teman-teman hampir semua dari beberapa proposal yang saya temukan, yang saya baca, penulis dalam proposal itu menggunakan huruf kapital. Apa alasannya coba? Apakah perlu menggunakan huruf kapital atau tidak penulis? Saya tidak, Bu. Apa? Ya. Penulis orang ketiga? Oke, jadi penulis ini bukan orang kedua, betul, bukan orang kedua. Misalnya Anda saudara, Anda saudara, kemudian dan lain sebagainya yang mengharuskan huruf kapital sebagai sapaan, gitu ya. Jadi jangan menggunakan penulis. Jadi gini deh, orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Dalam konteks ini justru penulis itu bukan orang ketiga, bukan dia. Kenapa? Karena di dalam karya tulis ilmiah itu kan kita tidak perlu mengatakan saya, aku gitu ya. Jadi oleh karena itu biasanya kata ganti orang pertama kita sebagai penulis biasanya mengatakan bahwa penulis, dengan begitu penulis akan membuat penelitian yang berjudul bla bla bla. Artinya kan kalau diganti saya akan membuat penelitian tentang bla 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 bla. Nah, ini adalah pengganti saya atau aku atau orang pertama dalam karya tulis ilmiah. Penulisan saya, aku, dan lain sebagainya tidak perlu menggunakan huruf kapital apabila ditulis di tengah-tengah, kecuali di awal kalimat. Oleh karena itu, penulis tidak menggunakan huruf kapital.
Nah, ada kemarin yang mengatakan, Bu, kenapa penulis ini kapital? Kenapa saya menulis kapital? Karena disamakan dengan Anda. Padahal Anda itu adalah orang kedua, ya. Anda, kemudian Anda misalnya. Maka Anda kan tulisannya harus besar. Nah, kenapa? Karena orang kedua itu adalah orang yang diajak berbicara. Sedangkan dalam konteks karya tulis ini kan ini bukan yang diajak berbicara, justru si penulis ini adalah orang yang menulis. Kemudian kalau misalnya si penulis